Tapi orang yang pakai pacaran aja tahun pertama nikah aja udah berat ya. Ini Iya. gimana ya Kebayang nggak pakai sih, pacaran? Gue nggak paham deh tuh ya. Hai Mi, Hai Tan, hai Lilitan. kembali lagi Bersama kita kami. dua perempuan setengah matang yang nggak berfaedah ini. Jangan gak berfaedah dong. Ada faedahnya lah ya, Ada dikit lah. dikit lah. Apa kabar Mi? Baik-baik, lu gimana Tan? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya udah new normalnya udah mulai terbiasa ya dengan kehidupan pola new normal yang udah terbiasa cuci tangan, jadi terbiasa makin bersih, makin rajin menjaga kebersihan jadi sekarang Iya, kemana-mana betul. ya. Yang nggak biasa adalah apa? Ya. Sekolah Aduh, sekolah. Jadi nggak biasa ya, nge-zoom lagi, aduh semangat Tugas ya. banyak ya kan? Aduh semangat Tapi kalau mama-mama. anak SMP SMA mah seneng nih. Kenapa emangnya? Sekolahnya cuma nge-zoom doang sebentar habis Oh ujian. gitu ya? Main handphone lagi ya kan. Oh gitu ya? Tiduran lagi. Rebahan. Oh iya, ini kan kita nih episode ini akan tayang setelah kurban kan? Setelah hari raya kurban. Nah, di Hypespace lagi ada promo tuh hari raya Apa tuh? kurban. Jangan lupa di kepo-kepoin. Ada banyak diskon pokoknya. Banyak diskon di hari raya ya. Di hari raya kurban, dari mulai yang makan dine in sampai yang order via Tokped, Shopee dan GoFood Dan juga. GoFood udah bisa diorder di GoFood, udah bisa di semua online udah bisa ya, bisa diorder semuanya. Dan lagi promo abis Idul bisa Kurban ini. dijajani. Yes, Dan kita juga betul. ngucapin selamat hari raya Ya, Idul selamat Adha. Idul Adha. Selamat berkurban, selamat nyate-nyate. Makan-makan Makan-makan bersama keluarga. sama Ingat keluarga. kolesterol tapi ya. Siapin obat sih, kepala belakang pusing. Oh gitu ya. Kolesterol leher berat nih. Ini akan makan daging. Iya. Jadi kita bahas apa nih? Hari ini kita membahas kalau orang Eh. nggak pakai pacaran Eh, berhasil nggak ya nikahnya? seru ya. Terus Gimana ya? Soalnya banyak nih orang-orang yang mikir ini balik lagi nih ke episode yang kemarin, pernikahan dini. Oh, oke, Baru oke. kenal sebentar nggak pakai pacaran terus nikah. Nah, nikah, betul. kita bahas nih, ada yang berhasil, ada yang ada yang enggak. Kita udah menghubungi dua Narasumber. beberapa narasumber. Jadi nggak cuma dua, ada beberapa beberapa narasumber. yang namanya mereka mau cerita tentang pengalaman mereka soal ini. Mereka nggak pacaran, terus mereka menikah. Nah, dua narasumber kita yang satu berhasil, satu gagal. Itu tadi mau ngomong langsung. Tapi Tadinya mau berhubung direkam. nggak bisa karena kendala waktu dan jarak, dan juga mereka sibuk bekerja. Kebetulan kita recordingnya juga siang di mana hari kerja, jadi nggak bisa. Jadinya mereka balesin pertanyaan. Jadi kita Yes. udah ngasih beberapa pertanyaan ke mereka. Terus sama mereka udah dibales via WhatsApp. Yes, jadi dua narasumber ini yang dari versi gagal dan versi berhasil mempercayakan ceritanya untuk di-sharing ke kita berdua. Yes. Terus kita juga udah memberikan pertanyaan yang sama. Nah, Iya, jawabannya pasti berbeda dong, karena dari satu sisi yang berhasil dan satu gagal. Iya betul. Nah, udah siap mau dibacain dan kita ini Ceritain ya, ini kita bahas. buat sharing ke teman-teman militan mungkin pada kepo, apa bener kalau tanpa pacaran bakal berhasil atau malah gagal? Coba. Coba, Ini yang enak berhasil kan? dulu apa yang gagal dulu nih serunya? Yang berhasil dulu kali ya. Yang berhasil. Oke, yang berhasil. Yang gagal nanti terakhir buat Oke, pelajaran. siap, betul. Jadi ada ini kebetulan temen gue, dia tuh nggak pakai pacaran. Yes. Jadi bahasanya tuh apa ya? Saling mengirimkan proposal gitu loh Mi. Jadi Kayak tentang data diri si cewek, si cowok gitu iya, ya. terus menyamakan gitulah visi misi apa segala macam. Lo setuju nggak, tertarik apa segala macam gitu. Nah terus dia udah jawab beberapa pertanyaan gue itu. Terus jadi backgroundnya adalah si teman gue ini dia udah menikah 5 tahun. Tahun ini mereka menikahnya 5 tahun. Dan dia juga cerita kalau tahun pertamanya mereka menikah lumayan berat, tapi mereka berhasil melalui itu dan sampai sekarang, sampai udah 5 tahun gitu. Tapi orang yang pakai pacaran aja tahun pertama nikah aja udah berat ya. Ini Iya. gimana ya Kebayang nggak pakai sih, pacaran? Gue nggak paham deh tuh ya. Iya benar-benar. Nggak pakai pacaran terus Kebayang nggak nikah. pakai pacaran Aduh. terus nikah gitu. Kagetnya udah kayak Iya, apaan tahu pasti bener. sifat-sifat masing-masing pasti. ya. Sekarang nih
kita bacain aja ya. Mau perlu di ini enggak sih dibuktikan aja? Gak usah ya. Oke. Di ini aja ya. Nah, kita capture di layar ya guys. Oke. Jadi gue ini ngasih 6 pertanyaan sama Mimi juga sama untuk pertanyaannya sama. Jadi pertanyaan yang kita kasih ke yang gagal dan yang berhasil itu sama. Pertanyaan pertama itu kamu dan pasanganmu kenal dan ketemu di mana? Terus jawaban dari yang berhasil nih si sebut aja dia siapa ya namanya, Mbak A gitu misalnya, Mbak atau A, ya. Iya, Mbak Mawar nih, Mbak Melati boleh. Yang gagal, Mbak Mawar yang berhasil. Iya. Oke, kita sebut aja Mbak Mawar. Mbak Mawar, kamu dan pasanganmu kenal dan ketemu di mana gitu ya. Terus jawabannya adalah aku dan suami nggak sengaja kenal karena teman yang baru saya kenal adalah kebetulan temannya suami gitu. Jadi dari kenalannya dari teman barunya suaminya. Waktu itu belum jadi suaminya berarti. Dia upload gambar di sosmednya dan bilang seolah kenal sama aku, dia bilang gitu. Ternyata salah orang, dia bilang gitu. Oh, jadi karena salah orang. Akhirnya kenalan. Jadi nggak sengaja gimana ya bahasanya? Ya? Jadi nggak sengaja salah orang terus tiba-tiba jadi kenal. Jadi kenal. Kayak Korea gitu ya, kisah cinta Korea ya. Iya, tapi waktu gue kemarin telepon dia, tuh gue merinding Discord gitu dengerin ceritanya. Karena kayak kisah cinta Korea gitu. Kayak fairy tale gitu. Kayak nggak sengaja tiba-tiba tau jadi kenalan, Bo. Iya bener. Terus soalnya aku lagi fokus S2, terus dia kerja dan gak komunikasi katanya gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk serius sepulang dari umroh. Oke. Terus udah kan, abis itu pertanyaan nomor 2 nih. Dari kenal terus PDKT sampai menikah berapa lama? Jadi waktu salah alamat itu tahun 2014. Terus suaminya mantap untuk istilahnya serius sama si Mbak Mawar ini itu 2015, tapi jaraknya dari 2014 ke 2015 itu 10 bulan kemudian menikah dengan proses yang kami lalui 10 bulan kemudian menikah dengan rangkaian proses yang kami lalui jadi 10 bulan itu udah termasuk sama minta restu apa segala macam gitu sama orang tuanya. Jadi 10 bulan tuh kenal, minta restu dan menuju proses untuk menikah. Jadi dia nggak kenal sama sekali, jadi lewat orang tuanya gitu loh. Maksudnya apa sih? Perkenalannya lebih ke antara dua keluarga ditemuin gitu ya. Iya benar, maksudnya gitu kayaknya nih. Gitu. Terus pertanyaan nomor 3, alasan menikah dengan pasanganmu waktu itu apa gitu. Terus jawabannya, kalau dulu sebelum nikah bikin semacam visi dan misi menikah, suami juga, terus kita bahas karena merasa yakin ya udah kami memutuskan untuk menikah gitu katanya. Berarti ada keterbukaan dari awalnya meskipun dia nggak pacaran tapi dia ada keterbukaan ya visi misi disatuin. Jadi kayak kasih tahu itu kayak tadi gue bilang di awal, jadi sama-sama mengirimkan proposal gitu. Proposal itu ya biar sama-sama tahu tanpa pacaran. Soalnya nggak pakai pacaran nih guys. Jadi si latar belakangnya Mbak Mawar ini dia bilang emang sama gue, dia cerita sama gue. Jadi dari awal dia tuh emang nggak pengen pacaran. Jadi ada beberapa orang cowok yang deket sama dia gitu, terus sampai orang tuanya juga sempet mau jodohin gitu. Ya karena dia emang nggak mau pacaran gitu. Jadi dia pengennya langsung nikah gitu dia ya, pengen langsung serius terus langsung nikah. Terus dia juga dideketin sama beberapa orang teman-temannya. Dia bilang mana nih arahnya gitu. Dia karena emang dia nggak kepengen pacaran, dia pengennya langsung serius, serius terus nikah gitu. Terus pertanyaan nomor 4, perasaanmu saat mau nikah gimana gitu. Terus dia sempat cerita nih, orang tuanya wanti-wanti betul, ini pilihanmu, maka apapun yang terjadi harus kuat dan bertahan dengan pilihan ditetapkan. Terus sempat ragu, tapi terus sempat ragu tapi terus perenungan mendalam. Ini maksudnya mencari tahu bahwa ini sebenarnya jodoh gue bukan sih, kayak nyari jawaban, berdoa lah ya ibaratnya ya. Terus kemudian memantapkan diri, curhat sama Allah gitu. Jadi terus dengan bismillah. Jadi sempat ragu tapi terus habis itu dia memantapkan diri untuk yakin sama pilihannya gitu.
Terus pertanyaan nomor 5, udah berapa lama menikah? 5 tahun. Tadi udah dijawab pertama kan. Nah, ini dia sempat cerita nih di sini nih. Apa tuh? Awal nikah pasti adaptasi betul ya. Tadi kayak kita udah Kayak bahas tadi, sempet, setahun pertama iya, ya. betul, menghadapi masalah sama-sama. Terus aku dan suami layaknya bumi dan langit. Terus kami fokus aja sama kelebihan diri masing-masing untuk menambal kekurangan pasangan. Jadi fokus kita untuk perbaikan masa depan gitu. Jadi dia kayak awal-awal tuh pasti ada ribut ya karena nggak pakai pacaran, terus langsung nikah pasti banyak hal-hal yang baru pada ditahuin. Akhirnya sampai mereka kompromi bahwa ya udah kita sibuk aja sama kelebihan-kelebihan masing-masing gitu ya. Ini buat masa depan gitu. Jadi udah nggak Kompromi, ngebahas lagi komitmen masalah itu lagi, balik lagi ya. Iya betul. Terus yang terakhir adalah menurutmu apa yang membuat pernikahanmu sampai saat ini langgeng gitu? Karena tujuan dari awalnya baik gitu kan. Dia bilang tujuan menikah awalnya karena Allah, maka hadirkan Allah selalu di tujuannya itu gitu, dia bilang gitu. Oh, karena menikah karena Tuhan, jadi apapun yang terjadi masalahnya kita balikin lagi ke Tuhan untuk berusaha biar tetap masih bertahan ya. Iya gitu. Udah deh. Terus dia sempat bilang nih, yang menarik dari WhatsAppnya si Mbak Mawar ini, dia sempat sebut gini. Buat sobat setia podcast ini militan, menikah itu ibadah seumur hidup, learning by doing. Nggak ada yang sempurna, tapi gimana caranya kita bersyukur dan ikhlas menerima pasangan kita dan melanjutkan potensi bersama-sama. Gitu katanya. Itu bener banget sih, Iya itu bener sih, banget. bener Itu sih, bener ya. banget. Gue setuju nih sama Mbak Mawar nih. Karena nggak ada yang sempurna juga kan. Karena mau kita pakai juga- pacaran aja ribut. Ya, Gimana apalagi yang nggak enggak? pacaran, Bo? Ya Betul. nggak sih, yang pakai pacaran aja ribut, Betul, tahun betul pertama banget. kaget, berantem, apalagi yang pakai Yang pacaran. pakai pacaran. Ini tapi gue ini banget sih, kayak gue bilang jadi waktu kemarin gue telepon teman gue ini, gue bilang ih gue salut banget sih Mbak sama elu gitu. Gue bilang Kisahnya kayak di gimana ya? dongeng-dongeng Iya, kayak ya, Bo, ya. dongeng bener. Gue bilang Kayak di gimana ya, gue dongeng-dongeng gak ya. ngebayangin. Gue juga, dia bilang kan setahun pertama berat banget Mbak buat aku, dia bilang gitu. Lah iya iyalah berat lah, gue yang pacaran apa kabar berat Kita kan? aja yang pacaran berat ya, gimana yang nggak pacaran? Gimana yang gak pacaran, makanya itu tadi ya, maksudnya kalau yang kesimpulannya dari yang tadi gue baca adalah si suami sama dia tuh sama-sama udah kayak punya apa ya, pengetahuan ya, udah teredukasi Teredukasi untuk menikah gitu ya, tentang bahwa menikah pernikahan tuh itu mau sendiri, begini. terus menyamakan visi misinya, terus bukan melupakan masa lalu ya, jadi mereka jalan ke depan, yang masa lalunya ya udah gitu maksudnya, ditinggalin aja gitu ya. gitu. Jadi ada kok guys yang berhasil sampai 5 tahun meskipun Iya. tanpa pacaran. Tapi di balik kebahagiaan ada juga kesedihan. Betul. Ada juga yang nggak pakai pacaran, sepertinya kayak dongeng-dongeng gitu, baru kenal langsung nikah, tapi gagal. Ini kita juga mau ceritain narasumber yang gagal, sebut saja Mbak Melati. Kebetulan tuh teman gue, kerabat gue, pokoknya gue kenal. Nah sama seperti tadi Mbak Mawar juga, sebenarnya tuh pengen voice note dan lain-lain tapi nggak bisa. Dengan betul. pertanyaan yang sama adalah, kamu dan pasangan kamu kenal dan ketemu di mana? Jadi mereka ini Mbak Melati kenal dari Instagram. Oh, oke. Biasalah Sosial media. komen-komen gitu kan, Iya. berakhir DM, terus tuker-tukeran nomor handphone, WhatsApp. Akhirnya 2 minggu setelah itu mereka janjian nih untuk ketemu. Oke. Ya kan? Akhirnya karena ketemuan, jalan bareng, biasalah kalau orang-orang PDKT gitu ya. Tapi dia PDKT nggak pacaran sih ini orang ini. Terus dari kenal bukan pacaran berarti bukan ya. pacaran, jadi Temenan istilahnya. temenan, ibaratnya tuh kenal terus temenan. Mereka juga nggak pacaran. Ada suara apa itu? Bocor. Speakernya habis bocor. Mohon maaf ini pemirsa Mohon maaf, militan. pemirsa. Ulang lagi ya dari pertanyaan kedua. Iya, Dari kedua. kenal terus PDKT sampai menikah berapa lama? Dia bilang dari kenal sampai mendekatan itu sampai nikah kurang lebih cuma 5 bulan guys. Jadi oke. kenal, jadi 5 bulan. Ekspres itu nih ya, lebih cepat ekspres. daripada si Mbak Mawar tadi. Iya, Mbak ini Mawar tadi pernikahan 10. dini namanya guys. Baru kenal dan proses menuju menikah Oke, ya. oke. 5 bulan kurang lebih ya. Terus alasan menikah dengan pasanganmu waktu itu, dulu emang maunya kalau nanti ada yang deketin tuh pengennya mau serius karena Oke. kondisinya sudah berumur yang matang, cukup untuk menikah dengan keadaan yang memang udah harus nikah gitu. Ntar dulu, keadaan yang udah harus nikah. Emang ada keadaan yang udah harus nikah tuh apa maksudnya? Harusnya tuh ya, kalau keadaan musiknya gimana tuh ya guys?
Mungkin udah Enggak, karena ini pandangan orang kan beda-beda ya. Kalau umur, pemikiran sudah dewasa, ya, rata-rata sudah tuh mateng, oke. sudah siap gitu ya, Oke. mungkin ya, dan finansial mungkin udah Oke. Oh, maksudnya itu. Oke, lanjut. Terus awal deket sih dia bilang sih baik-baik aja, 1 bulan kenal itu deket baik-baik aja, bahkan 1 bulan kenal ini orang tua dari pihak laki-lakinya Mbak Melati ini udah nyamperin si Mbak Melati. Udah serius ya, sama Udah kayak serius. Mbak Mawar tadi ya. Iya, Mbak Mawar Serius tadi ketemu kayak orang tua, apa segala kenal macam. langsung kayak gitu ya. Terus ya udah, ya pasti cewek kalau digituin gimana sih, ya kan? Wah, udah serius nih. Oke lah gitu ya. Makin memantapkan diri karena sudah disamperin sama orang tuanya, udah perkenalan. Terus ditanya, "Apa sih perasaan saat mau nikah?" Kayak gitu. Waktu dia mau nikah itu dia tuh nggak ada ragu sama sekali dan yakin banget. Oke, kalau tadi si Mbak Mawar dia sempat ragu. Iya, sempat ragu. Kalau Mbak Tapi Melati ini terus, yakin. ya, Mungkin kan dari awal udah mulus ya, habis Oke. kenalan langsung Oke. datang orang tua, Oke. segala macam. Oke. Terus menurutmu hal apa yang membuat pernikahanmu saat ini langgeng atau gagal? Ini kan yang versi gagal ya, pernikahan gagal. Karena ternyata setelah menikah banyak hal yang disembunyikan dari pasangan. Berarti dia nggak terbuka dari awal ya, jujur. Ternyata banyak yang nggak diceritain sama dia, Oh, meskipun oke. dari awal mereka kenalan ini udah diceritain nih, udah Oh, oke. keterbukaan si Mbak Melati ini. Soalnya pas di bawah-bawah itu gue tanya di WhatsApp ya ini, dia sudah terbuka melalui kayak kerjaan gue ini loh, kebutuhan gue ini loh, penghasilan gue segini. Jadi udah terbuka nih si Mbak Melati sama si pihak pacarnya, cowoknya apa pacarnya sih, cowoknya juga sudah terbuka, pekerjaanku ini. Saat perkenalan itu udah cerita-cerita pekerjaan, penghasilan, pendapatan, mungkin tabungan dan segala macam udah terbuka. Akhirnya makanya udah serius banget nih karena udah terbuka di awal. Tapi ternyata terbuka banyak yang masih ditutup-tutupi dari si laki-laki. Padahal si Mbak Melati ini sudah sangat terbuka sama si pihak laki-lakinya untuk jujur semuanya. Terus setelah menikah itu, pokoknya benar-benar habis menikah, si cowoknya Mbak Melati ini berbalik 180 derajat. Wow. Yang tadinya udah oke, udah sesuai rules, udah baik-baik aja, tiba-tiba dia berubah gitu loh. Nah, dia ngasih poin-poin nih. Nomor 1 mengenai ekonomi. Sebelum menikah sudah dibicarakan tentang pendapatan masing-masing, beberapa pendapatannya, nafkahnya dan lain-lain udah dikasih tahu dari awal. Terus setelah menikah itu dia tuh kayak cari banyak cara untuk dapetin alasan supaya kebutuhannya si cowok ini dipenuhin sama si cewek. Jadi kayak banyak cara untuk minta dipenuhin lah ibaratnya kebutuhannya, padahal sebenarnya itu kan pihak laki-laki yang harus menafkahi si perempuan. Matre gitu lah ya. Iya, matre lah ya. Dan apa saja yang si Mbak Melati punya ini dibilang harus dijual. Uangnya untuk dia. Lah, Karena menurut dia setelah menikah punya lo, punya gue. Jadi harus jual dan itu harus Kok gitu jadi sih? milik sini. Gue nggak ngerti nih, ini cowok gimana ya, aneh banget ya. kalau gue ya, uang suami, uang istri. Uang Uang istri, istri, ya, uang uang istri dong. Kenapa jadi nih uang istri harus jadi uang suami? Mohon maaf ya kan. Ini aja udah bermasalah nih, alasan aja gagal Iya, ya iya, guys. bener. Nih poin yang kedua, kenapa bisa jadi gagal? Mertua. Sebelum Oh, nikah oke. semuanya baik, indah ya kan. Tapi setelah menikah ngatur, benar-benar ngatur semuanya, termasuk harta. Jadi ini si mertuanya si Mbak Melati ini ngatur semua harta si Mbak Melati. Padahal itu harta Mbak Melati, tapi pihak cowoknya ini ngatur-ngatur terus gimana caranya biar uangnya itu juga jadi miliknya si cowoknya ini. Ibunya sama anaknya sama-sama ngatur si Keuangannya si istrinya. Mbak Melati ini supaya bisa jadi miliknya si cowoknya ini. Ruwet ya guys, tuh pusing Iya, banget deh. kasihan sih. Makanya nih terus udah gitu intinya kalau kata si Mbak Melati, aku merasa pernikahan ini tidak didasari ketulusan. Mereka baik di awal, tapi setelah itu mereka kasarnya cuma kayak memorotin aku doang, kata Mbak Melati gitu. Buat aku nggak nyaman sampai ketakutan. Jadi aku memutuskan untuk bercerai dan aku berhak bahagia, kata dia gitu. Oh iya benar-benar. Iya benar. Terus aku tanya dong, berarti di awal menikah itu ada kesepakatan dong ya, berarti karena kan terbuka itu. Terus dia bilang iya ada, tapi setelah menikah zong, dia bilang gitu. Aduh, iya sih. Terus aku Susahnya nanya nih, berarti dasarnya lo cerai gara-gara ini doang? Apa ada hak lain, ada hal lain gitu? Dia bilang karena
Iya, dari harta yang tidak bisa dia miliki itulah jadi muncul KDRT. Jadi si cowok ini pengen hartanya si Mbak Melati ke dia, tapi nggak dikasih. Mbak Melatinya mempertahankan hartanya. Akhirnya gara-gara itu jadilah berakibat KDRT. Jadi ini gagal karena harta dan KDRT, guys. Ruwet ya. Ruwet ya, gue bisa itu pas kepala gue pusing gue. Tapi kalau gue ntar dulu deh, kalau gue ya ini sih pemahaman gue ya. Jadi kalau dalam sebuah hubungan itu, kalau menurut gue yang sehat ya. Ini kita nggak ngebahas soal yang nggak pacaran ya, Iya, yang tapi nggak pacaran. gue ngebahas soal perkenalan deh sama orang. Yes. Kita kenalan sama orang, entah itu temenan, entah itu rekan bisnis, entah itu apalah gitu. Pokoknya Apapun, kalau gue tuh selalu punya patokan 1 tahun. Satu Untuk tahun kenal orang ini iya, gitu ya. entah itu mau temenan atau temennya suami gue atau apa, pokoknya gue punya limit 1 tahun lah buat mengenal si Karakter dan karakter sifatnya iya orang si ini. orang ini gitu. Nah kalau lo kayak gitu atau militan kayak gitu juga apa gimana Iya ya? sih. Maksudnya karena kalau setahun itu kalau menurut gue kita setahun berhubungan sama orang, apalagi pacaran ya. Yes. Minimal Itu adalah banget tuh. itu kita tuh dalam setahun tuh kita bisa itu apa sih? Tahu karakternya orang ini. Jadi iya, jadi kayak ada pasti ada manis-manisnya. Iya, Udah berantem gitu kalau Udah pacaran berantem. ya kan. Udah tahu Setahun. kalau dihadapin masalah ini dia bakal Iya, kayak terus gimana bakal- ya. iya, bener, Kalau bener. dihadapin mulut gue yang lagi kayak gini dia bakal gimana Iya, ya. bener-bener kayak Yang gitu-gitu. kayak Jadi gitu sih. kayaknya kalau kurang dari setahun gue agak kurang percaya sih kalau gue. Makanya Iya, tadi iya. gue Sama waktu gue pas juga baca sih. waktu pas baca apa komennya si Mbak Mawar sama Mbak Melati. Kalau Mbak Melati kan emang 5 bulan ya. 5 Kalau bulan itu langsung kecepatan menuju. sih kalau menurut gue. Kalau Mbak Mawar hampir setahun tuh. Jadi dia masih punya tenggat Sekitar waktu yang 10 bulanan hampir setahun itu ya. lumayan bisa cari tahu gitu loh maksudnya. Jadi waktu untuk cari tahunya juga lumayan Tapi lama. tetap ya meskipun nggak pakai pacaran menuju nikah tetap harus sama-sama Iya, tetap harus cari tahu, bener, balik bener. lagi harus Jadi cari nggak tahu kayak sih. nggak bener-bener nggak tahu apa-apa juga gitu maksudnya. Berarti walaupun nggak pakai pacaran ataupun pakai pacaran kita tetap harus benar-benar nyari tahu bagaimana Entah sih gimana calon pun pasangan caranya ya kita. maksudnya. Yes. Gimana Karena pun kita bakalan bersama sama dia nih sampai iya bener sampai seumur hidup karena tuh janji kita sama Tuhan kan. Menikah itu kayak untuk setiap hari belajar, setiap hari bareng-bareng, janji bareng-bareng. Kalau kita nggak tahu dia terus tiba-tiba kita harus tidur sekamar sama dia tuh gimana ya nggak? aduh gua nggak Terus tahu-tahu kita tidur, bangun-bangun dia udah nggak ada di bawah semua tuh harta kita gimana? Terus dibuang kayak ya kan di serem juga film-film kan ya. kayak di film-film. Mending kalau kayak gitu tidur lagi tidur tiba-tiba loh bangun gue di mana di pulau yang Udah berbeda. dibuang, yang berbeda terus harta lo udah diambil semua gitu ya. Mending kalau harta yang serem diambil banget, kan? ini di kita yang dibuang nih. Kita yang lebih serem, dibuang. horor. Cuma dikasih baju 1 lembar doang. Habis itu judulnya bertahan hidup di pulau. Horor banget. Tapi itu sih pentingnya untuk mengenal calon pasangan maksud Untuk gue. lebih jauh, ya. Untuk lebih jauh. Jadi lo entah lo mau pacaran atau enggak, Yes. tapi tetap harus menyelidiki itu tadi karena jadi selain narasumber gue yang ini, gue sebenarnya punya satu Narasumber yang yang lain lain juga. Dia pun juga setuju gitu. Maksudnya dia cerita juga tentang kalau yang narasumber satu lagi dia 10 tahun. 10 tahun Tapi kalau pas gue baca dia tuh sebenarnya nggak udah kenal si orang ini. Udah mungkin sekitar 2 tahunan gitu, tapi terus nggak pacaran, terus menikah juga. Nah itu sama, jadi mereka sama-sama saling cari tahu tuh Saling cari gitu. tahu. Oh iya satu lagi, kemarin gue juga kalau Mbak Mawar sempat bilang sama gue juga, dia bilang kalau dia bilang dari awal tuh aku cerita sama suamiku bilang dikasih yang pahit-pahitnya. Jadi Nih, gue kayak kayak gue gini, nih, gue kayak gue kayak pernah gini. bilang waktu itu Mi. Jadi ya kita kan emang kalau sama orang dikasih yang enak ya senang-senang aja. Tapi Iya, kalau iya. yang gak enak kan ya lo mau nggak gitu sama gue yang jelek-jeleknya dulu Mungkin gitu yang Mbak maksudnya. Melati ini kan udah terbuka ya. Dia Tapi pendapatannya dia terbukanya berapa. mungkin yang baik-baiknya doang kali Iya, ya, kali ya. yang Jadi si cowok ini makin kayak gitu. iya benar. ya Sama kan? dari awal jujur itu tadi sih. Yes, Penting yes. tuh jujur berarti penting Ternyata banget. jujur dari awal aja udah bisa salah. Iya bisa gitu salah, kan. apalagi kalau misalnya nggak jujur. Nggak jujur. Tapi kita tetap di pihak yang harus saling kenal dulu, minimal pacaran lah ya. Ya nggak sih? Ya nggak usah pacaran. Terlepas pacaran mau bener mau enggak, lu mau pegangan mau enggak terserah sih ya. Itu kembali ke masing-masing lah ya. Enggak, tapi gini deh, pokoknya intinya lo Penting mau nyari tahu. Intinya lo pacaran ataupun nggak pacaran sebenarnya harus cari tahu gitu. Dan penting bahwa lo harus sama-sama punya apa ya istilahnya
saling teredukasi ya. Gimana sih kalau saling teredukasi untuk mau menikah tuh harus gimana sih? Iya, terus maksudnya gimana ya? Kalau yang kenapa gue bilang si Mbak Mawar gue ini berhasil banget, karena kalau gue lihat si suaminya si cowoknya sama si Mbak Mawar itu sama-sama udah tahu gitu kalau misalnya mau nikah tuh bakalan harus apa sih stepnya gitu. Terus kayak dia kan dari awal dia bilang kita menyamakan, kita ngasih proposal sama-sama nih visi misi kita kayak gini, terus habis itu sama-sama terbuka, saling jujur gitu, terus dibawa ke keluarganya masing-masing, terus juga yang diceritain yang jelek-jeleknya dulu gitu, yang bagus-bagusnya malah ya pokoknya dikasih tauin ini kalau yang Mbak Mawar tuh cerita sama gue pahit-pahitnya dulu itu tadi dibilang jelek-jelek dulu karena akan lebih mudah menerima kebaikan, maksudnya yang baik-baiknya daripada yang jelek-jelek itu tadi. Berarti kesimpulannya adalah guys, pacaran nggak pacaran yang penting saling terbuka dan saling jujur. Mungkin kalau untuk dari gue pribadi ya, jangan kayak Mbak Melati terlalu jujur pendapatan dan penghasilannya berapa sebagai perempuan. Gimana sih tadi lo bilangnya? Ya habisnya kalau jujur semuanya, si lakinya jadi pengen garong. Jadi gue kesel ya. Balik lagi itu ke pribadi masing-masing. Mungkin ada cowok yang mungkin gini, jujurnya dipirit-pirit kali ya. Coba tanya laki-laki lah sini, coba laki-laki sebentar sini. Terus sebagai pihak laki-laki nih ya, kalau cewek cerita pendapatan dia lebih besar daripada lo, apa yang lo pikirkan? Kurang masuk. Gimana pertanyaan? Misalnya ada cewek yang menikah sama lo, terus dia cerita nih pendapatannya lebih besar. Kasihan. Nah ya sih. Pendapatan cewek ini lebih gede nih daripada lo, apa yang lo pikirin? Ya bagus ya Sal. Bagus ya. Gimana? Aduh, gue nggak punya jawabannya lagi. Ya Allah kasihan. Kalau salah dari yang Sebenarnya nggak apa ya, biasa aja sih, ya itu Biasa aja kan? pendapatan dia. Nah ini Apa kan laki urusannya sama normal. gue? apa urusannya sama gue? Iya. Ya emang dia nggak normal. Ini benar karena uang cewek, uangnya cewek, uang cowok, uang cewek. Nah ini dari sudut pandang laki-laki yang baik ya. Mungkin yang pasangan Mbak yang Melati baik loh, yang baik digarisbawahi, yang baik. Ini pasangan Mbak Melati nggak baik soalnya. Dikasih tahu hartanya segini-segini, langsung hijau. malah hijau matanya. Itu software warna hijau. Memanfaatkan. Aduh kasihan banget ya. Jadi Tapi untung dia sekarang udah pisah ya, udah Untungnya pisah ya. udah pisah ya. Karena udah Kalau itu nggak tadi ya kayak ampun, tadi. jadi parasit yang lagi rame-rame Iya, tuh. jadi parasit. Jadi Dibahas lagi. Jadi apa sih yang Gosip itu loh. Udah yang kakaknya marah-marah gak ada yang diperetin, ya kan? Udah ya guys, ini jadi melenceng kemana-mana. Ini kalau disentil sedikit soal gosip dia akan Yang penting jauhi laki-laki yang kayak gini ya, iya. yang ada pokoknya ex-nya Bang Melati. ada bau-bau matre, udah mendingan mendingan caw aja deh ya. Ya udah. Jangan mau ngidupin kucing, say. Ya kan? Lagi. Kalau kayak kucing kan minta makan mulu, kita beliin makanannya semua. Aduh. Iya. Pokoknya intinya, lo mau pacaran atau nggak pacaran, tetap lo harus cari tahu. Harus cari tahu nih, ini laki kucing atau enggak. Jangan kucing. Soalnya Bang Melati dapetnya kucing. Kasihan ya. Ya Allah, kita tuh harusnya sedih loh sama dia, malah ketawa-ketawa. Semangat Bang Guys. Melati. Maaf ya, ini bukannya tidak bermaksud untuk tidak empati, tapi dia ketawa, dia ini mulu sih. Nggak guys, gue ngetawain lakinya, laki yang mantan Oke, ex Mbak oke. Melati ini. Tapi sekarang si Mbak Melati udah happy dong hidupnya. udah bahagia Alhamdulillah. karena dia bilang aku berhak bahagia. Oke, berarti dia sekarang udah bahagia atau? Yang penting berani speak up ya, Oh, jadi iya, cewek ya. benar-benar. Soalnya ini kan kalau korban KDRT jatuhnya kan, Oh, Mbak iya, Melati kan. benar-benar. Kalau dia nggak berani bicara, dia nggak akan keluar Iya, dari iya, ranah benar. itu. Jadi toxic relationship. Yes, seru Seru juga juga tuh. Bareng sih. Relationship. Ya udah thank you banyak. Thank you banyak. Apaan sih? Nah, lu jangan gitu dong. Makasih banyak ya militan banyak ya, yang militan. udah mau dengerin dan melihat obrolan Obrolan kita yang sana bermakna kemari, dan gak bermakna. mencari alamat. Bukan dia emang suka kayak gitu udah deh. Terima kasih narasumber kita. Iya. Oh iya, makasih buat Mbak Melati Mbak Mawar. Makasih sudah mau sharing dan berbagi Yes. buat pengalaman. Karena Gitu kebetulan kita aja. berdua nih dua-duanya sama-sama pacaran lama ya. Yes, jadi mengedukasi Suami-suami para kita. militan bahwa tanpa pacaran Bisa berhasil, apa? tapi Enggak bisa ya? juga enggak. Terus Enggak. yang berhasil tadi apa dipetik juga apa namanya dicari apa sih garis bahasa- merahnya Iya. atau yang gagal garis merahnya apa? Apa betul. Kok garis merah sih? Garis merah. Udah. Daripada garis dua, gue seram. Oke, bye Miss.